kita belajar tentang materi vektor. Apa itu vektor? Yuk kita belajar sama-sama. Iya, pertama untuk mempelajari vektor kita perlu tahu dulu apa perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai atau besar saja, sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Apa saja yang termasuk dalam besaran skalar? Ada massa, ada panjang, ada waktu, ada volume, energi dan muatan listrik. Contohnya, massa surya 50 kg. Sementara besaran vektor, apa saja besaran vektor? Ada kecepatan, perpindahan, ada percepatan, ada momentum, ada gaya. Contohnya, misalnya Nisa berlari ke utara dengan kecepatan 5 km per jam. Di situ ada besarnya 5 km, kemudian ada arahnya yaitu utara. Berarti dia termasuk dalam besaran vektor. Notasi vektor dan besar vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Pangkal anak panah menyatakan besar atau nilai vektor, sementara arah anak panah menyatakan arah vektor. Nah, vektor sendiri ditulis dengan dua cara. Yang pertama, memberi tanda panah di atas huruf. Misalnya vektor AB, di sini ada AB dikasih tanda anak panah, jadi dibaca AB. Vektor AB atau vektor A. Cara yang kedua adalah dengan cara mencetak tebal hurufnya. Jadi huruf A dicetak tebal, dibaca vektor A. Perhatikan gambar 1.1 notasi vektor. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa vektor itu digambarkan sebagai anak panah. Ya, jadi ada pangkal dan juga ujung. Di sini Ibu tulis F sama dengan 100 Newton ke kanan. Apa artinya? Panjang anak panah ini menyatakan besarnya 100 Newton, sementara arah panahnya itu menyatakan ke kanan. Nah, dua vektor dikatakan sama jika nilai dan arah kedua vektor sama, sementara berlawanan arah jika kedua vektor memiliki nilai sama tetapi arahnya berlawanan. Berikutnya kita belajar tentang penguraian vektor. Kita lihat di sini ada vektor V diuraikan terhadap sumbu X menjadi Vx dan vektor V diuraikan pada sumbu Y menjadi Vy. Ya, nah Vx sama dengan V cos alpha dan Vy sama dengan V sin alpha, sehingga besar V adalah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi sekali lagi, besar V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vektor satuan adalah vektor yang diuraikan ke sumbu X, Y, Z yang nilainya satu satuan, sehingga dituliskan V sama dengan Vxi tambah Vyj tambah Vzk. Artinya, I adalah vektor satuan pada sumbu X, J vektor satuan pada sumbu Y, dan K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Berikutnya kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Pertama, kita belajar dulu penjumlahan vektor secara poligon. Perhatikan di sini anak-anak, ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian ditarik R. Nah, apa itu R? R itu artinya resultan atau jumlah kedua vektor. Di sini ada dua vektor A dan vektor B. Vektor A-nya ke atas, vektor B-nya ke kanan. Nah, bagaimana cara menggambar resultannya? Kita lihat di sini aturan penjumlahan vektor dengan cara poligon. Yang pertama, menggambar salah satu vektor, sebut vektor pertama. Nah, vektor pertama kita adalah vektor A, kita gambarkan vektor A ke atas. Kedua, menggambar vektor kedua dengan pangkal di ujung vektor pertama. Jadi vektor B-nya kita taruh di ujung vektor A. Yang ditaruh siapa? Yang ditaruh adalah pangkal B ketemu dengan ujung A. Kemudian setelah itu vektor hasil penjumlahan atau yang disebut resultan dengan cara menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadi kita tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang kedua. Itulah resultannya. Kalau tadi kita lihat resultan dua vektor, sekarang kita lihat resultan tiga buah vektor. Vektor A ke kanan, vektor B ke atas, vektor C ke kiri. Bagaimana menggambarkannya? Pertama kita gambar dulu vektor pertama A,
Kemudian vektor B kita gambar dengan cara ujung A ketemu dengan pangkal B. Kemudian kita tarik lagi vektor C dengan cara pangkal C ketemu dengan ujung B. Nah, resultannya adalah pangkal vektor pertama ketemu dengan ujung vektor terakhir. Sehingga kita dapatkan A tambah B tambah C. Terakhir kita belajar tentang pengurangan vektor secara poligon. Kita lihat di sini vektor A arahnya adalah ke kanan atas, vektor B arahnya ke kanan. Nah, bagaimana pengurangan resultan vektornya? Nah, kita lihat di sini, kita gambarkan dulu ujung vektor A, kemudian di sini A kurang B. Kurang berarti arah panahnya berlawanan. Kalau tadi B-nya ke kanan, maka kita gambarkan dia ke kiri. Nah, setelah kita sudah gambarkan vektor A, vektor B yang arahnya ke kiri, tinggal kita tarik garis pangkal ujung pertama dengan ujung terakhir. Saya ulang, pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir, itulah resultan pengurangan vektor secara poligon. Kita sudah belajar sama-sama apa itu vektor, bagaimana menuliskan vektor, dan bagaimana menghitung resultan vektor secara poligon. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat dan dapat dipahami, dimengerti dengan baik. Selamat belajar.